Saya menggeluti selama 6 bulan di e-commerce gitu ya. Alhamdulillah perjalanan saya dari awal sampai dengan hari ini itu sudah bisa mengalahkan pendapatan saya yang pernah saya dapatkan selama saya bekerja. Selama menjadi dosen atau selama gimana? Selama saya bekerja, wow. gitu ya. Luar biasa ya, luar biasa dunia e-commerce merajai. Agar kita bisa menguasai pasar harus menguasai tiga media itu, search engine, media sosial, sama e-commerce itu. Karena apa ya, penduduk di Indonesia sekarang kan yang menggunakan internet berapa? 221 juta jiwa. Artinya 80% penduduk di Indonesia ini sudah menggunakan internet. Masa dari sebanyak itu Mas agak mau nyantol si uangnya warga-warga Indonesia itu ke kita. Makanya ini yang sekarang sedang kita dorong ke anak muda juga, ke mahasiswa, bahkan ke emak-emak juga yang lagi jualan itu UMKM. Ayo di online kan gitu. Makanya penting kelas-kelas digital marketing, penting kelas-kelas e-commerce itu. Dan saya rasa memang di e-commerce itu tadi yang saya bilang, Pak. Jadi effortnya itu nggak terlalu besar gitu ya. Tapi keuntungan cuannya luar biasa. Dan itu keuntungan cuannya sangat besar dengan effort yang sangat minimal gitu ya. Selamat malam pemirsa. Kembali menemani Anda di Q-Case. Nuri Ardiansah akan selalu menemani Anda malam ini. Ya, wah, menemukan barang yang cocok nih. Langsung masuk keranjang bisa kayaknya ya. Wah, langsung di payment. Apalagi ada kemudahan bisa pakai COD. Ada pay letternya juga. Waduh, enak banget ya kalau zaman sekarang mau belanja. Semua di gadget ada. Mau belanja apapun ada. Padahal di toko sebelah itu bisa kita tinggal melangkah sebentar. Tapi kok kayaknya lebih effort yang ada di gadget ya. Apa karena ada notifikasi-notifikasi itu yang membuat cewek-cewek betah berselancar di gadgetnya untuk cek keranjang oranye, cek keranjang kuning. Nah, mungkin itu dia. Ya, berbicara mengenai digital marketing, kalau kita flashback dulu, kalau kita pengen sesuatu di zaman-zaman dulu tuh, kita bisa barteran. Nah, baru dengan adanya transaksi nilai mata uang, kita pakai nilai mata uang. Baru ketika udah teknologi semakin canggih, kita belanjanya bisa melalui handphone atau belanja daring. Kalau dulu kita suka ke mall gitu belanja-belanjanya, ya kan? Suka foto-foto selfie di mall. Tapi kalau sekarang lebih enak kayaknya merasa berdosa kalau meninggalkan jejak keranjang ya di handphone kita. Wah, kapan nih mau di payment ya kan? Begitu. Yang muda yang punya bisnis, wah kenapa tidak ya. 2 orang yang hadir malam hari ini di Q-Case, beliau-beliau ini pemuda Pancasila ya, bukan. Tapi beliau ini adalah pemuda, satu dosen, satunya juga relawan di komunitas dan bisik-bisiknya juga seorang dosen ya. Dosen semua yang saya hadirkan malam hari ini yang ternyata bergelut di dunia digital marketing. Kita kenalkan kepada Anda semuanya, ini dia Mas Ruli dan juga Mas Miftah. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Wah, kayaknya kompak ya kita hitam-hitam ya malam hari ini ya. Iya. Menandakan merdeka diri apa gimana nih? Apakah setelah Lebaran bernafas lega dengan penghasilan yang luar biasa kemarin? Alhamdulillah. Pastilah, Pak, insya Allah. Memerdekakan perekonomian keluarga ya. Iya, benar. Tapi by the way, ini kan secara Pak Ruli, Mas Ruli gak enak. Kalau bilang Pak dosen ya. Pak dosen. Pak dosen semua soalnya. Mas Ruli sama Mas Miftah sudah perekonomian udah bagus dah jadi dosen gitu. Kenapa tertarik untuk berkecimpung di digital marketing seperti ini? Mas Ruli. Saya dulu ya, oke. Jadi dunia digital marketing ini Mbak ya, terutama di e-commerce sekarang ini itu sangat menjanjikan sekali. Karena
dengan effort kita yang hanya sekian persen ya, tapi penghasilan kita bisa luar biasa gitu ya. Jadi saya menggeluti selama 6 bulan di e-commerce gitu ya. Alhamdulillah perjalanan saya dari awal sampai dengan hari ini itu sudah bisa mengalahkan pendapatan saya yang pernah saya dapatkan selama saya bekerja. Selama menjadi dosen atau selama gimana? Selama saya bekerja gitu ya. Luar biasa ya. Luar biasa dunia e-commerce merajai. Tapi di awal memang punya bisnis bukan di e-commerce atau gimana? Kebetulan saya memang banyak sih Mbak ya untuk berbisnis gitu ya, karena saya memang suka dalam berbisnis, karena saya asli dari lahir sampai besar saya ini kan di Surabaya ya Mbak ya. Nah, tapi setelah menikah saya akhirnya memilih untuk menetap di Sumeneb karena keluarga ada di Sumeneb gitu Mbak ya. Nah, jadi akhirnya karena saya yang biasanya di Surabaya itu hiburannya banyak gitu ya, ke mall, ke jalan-jalan kemana gitu ya. Karena di Sumeneb ini terbatas hiburannya, akhirnya saya memilih untuk hiburan saya itu cari uang gitu Mbak. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang saya memilih untuk hiburan saya di Sumeneb ini cari uang seperti itu ya. Iya benar-benar. Ya merasa terhibur juga sih kalau saldonya bertambah ya kan. Auto imun-imun kebahagiaan keluar ya. Iya, pasti itu. Nah kalau Mas Miftah sendiri gimana? Saya itu memang jiwanya dari sejak lulus SMA, Mbak. Lulus dari pondok memang jiwanya jiwa dagang. Karena berangkat dari faktor ekonomi keluarga yang di situ memang tidak bisa untuk membiayai saya kuliah. Sehingga saya wajib mau tidak mau harus ya mandiri, wajib berwirausaha. Saya mikir mau dapat dari mana modal. Baru lulus SMA mau dapat dari mana modal. Akhirnya saya coba belajar dulu lewat YouTube, lewat Facebook ya menemukan itu digital marketing. Ya sudah saya geluti digital marketing, alhamdulillah. Walaupun saya telat kuliah 3 tahun, untuk bisa S1 aja 7 tahun dari lulus pondok, melewati itu semuanya alhamdulillah saya bisa merasakan betapa nikmatnya jualan di digital marketing itu Pak. Saya berangkatnya dari SEO sebenarnya, dari search engine optimization, dan untuk e-commerce ini sama media sosial masih baru sebenarnya ya, masih baru. Dan sekarang saya masih belajar. Dan alhamdulillah kalau untuk omset saya juga hampir 1,5 miliar sudah. Hampir 1,5 miliar dari digital marketing. Ini game fee-nya atau sudah masuk ke komisi? Itu yang SEO, Pak. Kalau yang GMV sama yang di TikTok itu masih kita sedang belajar. Kita sedang belajar. Berarti game fee-nya masih ini ya, tahap proses pembelajaran. Masih. Oke, dunia digital marketing itu kan ada sekarang kan banyak ya, semuanya sudah bisa pro-pro. Dari Instagram, Facebook, TT gitu, semuanya bisa menghasilkan. Dari kita upload video, tautan link, kalau ada yang belanja dari kita ya kan, itu sudah bisa tervalidasi masuk ke pendapatan kita. Dan dunia digital marketing yang dipilih oleh Mas Ruli adalah e-commerce. Nah, yang dipilih oleh Mas Miftah adalah media sosial. Salah satunya salah satunya. Benar. Biar kita ada pembandingnya gitu. Dunia e-commerce dan dunia media sosial bagaimana cara meraup cuannya gitu. Kalau Mas Miftah, gimana cara meraup cuan? Ya mungkin sekarang udah mencoba berapa bulan sih? Baru fokus Februari pertengahan, Mbak. Oh, baru fokus. Baru satu bulan nih. Apa sih yang dijual? Home living? Saya itu jualan perabotan kayak jebak, kayak gayung, ember itu saya jualan itu, Pak. Oke, iya, jualan itu. Ya, saya kadang kalau nge-live buat konten ini pakai songkok jebak gitu. Aneh-aneh biar tertarik kan. Iya, ya, dari hal itu mungkin yang terlihat receh, ya kan? Terlihat receh, mungkin harganya 1-2 ribuan atau 3 ribuan, tapi ternyata yang check out ratusan orang bisa cuan juga kan? Iya, tapi untuk jualan saya itu awal-awal 1 minggu 2 minggu nyoba yang eceran, ternyata gak winning, Pak. Di toko oren juga, di juga jual eceran gak winning produk saya. Terus di juga gak winning. Ternyata saya coba amati kompetitor, oh ternyata bukan dijual eceran.
Jadi dijual satu lusin per lusinan gitu. Per lusinan, 2 lusin atau 50 piece. Sehingga ya sekali check out ya harganya 200, 100 gitu. Tapi dengan teknik itu lebih banyak apa ya penjualannya daripada dijual eceran, Mbak. Gitu. Karena kalau mungkin kalau eceran dianggap mahal ya, lebih murah. Walaupun ecerannya punya saya 800 rupiah, tetap itu masih lebih winning yang per lusinan gitu, langsung satu paket gitu, Pak. Paketan. Ya. Kayaknya konsumennya barbar ya. Karena memang kebutuhan sih. Iya, kebutuhan ya. Itu kalau untuk di media sosial kita tanpa menyebutkan mereknya ya. Kalau di dunia e-commerce, kalau Mas Ruli sendiri gimana? Ya, saya bergeraknya di toko oren, gitu ya, Pak ya. Karena apa? Karena kalau pribadi saya, prinsip saya itu semua pekerjaan itu harus fokus gitu ya. Nah, kenapa saya nggak merambah ke keranjang kuning juga seperti itu ya? Karena saya pengen fokuskan dulu di toko oren saya, gitu ya. Jadi saya 6 bulan ini bergerak di affiliate, gitu ya. Di affiliate. Kenapa saya masih bergerak di affiliate, gitu ya? Karena ilmu yang saya dapatkan di awal itu adalah bergerak di affiliate. Nah, jadi pada kenyataannya memang di affiliate ini banyak wadah. Gitu, banyak wadah ya. Nah, jadi affiliate di toko oren ini kan ada live, ada video, dan juga ada media sosial gitu ya. Dari live saja kita bisa meraih keuntungan itu yang luar biasa. Dari mana? Ada 2, Mbak ya. Yang pertama kita bisa dapatkan dari brand. Kalau brand itu mengajak kerjasama dengan kita, akhirnya kita bisa mendapatkan keuntungan di luar komisi. Oke. Nah, kalau kita live seperti biasa gitu ya, itu kita bisa mendapatkan komisi dari toko-toko yang kita live-kan, produk-produk yang kita live-kan. Nah, untuk yang video, saya alhamdulillah sudah top kreator untuk videonya gitu ya, Mbak ya. Jadi untuk komisi juga sudah besar karena sudah top kreator di toko oren gitu ya. Nah, jadi untuk top kreator sendiri itu, Mbak ya, selain kita bikin video ya, jadi pada saat di video itu ya untuk top kreator, kalau kita menyematkan keranjang, otomatis kita dapat komisi dari penjualan di keranjang kita, gitu ya. Nah, dan juga ada juga kategori lain kalau kita tidak menyematkan keranjang, gitu ya. Nah, jadi dengan kita tidak menyematkan keranjang saja itu juga bisa berpenghasilan. Nah, jadi luar biasa sekali. Jadi kampanye-kampanyenya toko oren ini luar biasa menurut saya. Kenapa saya sekarang tetap fokus di toko oren? Karena kampanye-kampanyenya ini membantu sekali ke saya untuk meraup keuntungan. Gitu ya. Jadi dengan tidak adanya keranjang itu per 1000 view-nya kita dapat 8.000. Bayangkan kalau kita dapat per video dapat 1 juta views. Gitu ya. Nah, otomatis kita dari satu video aja bisa menghasilkan 8 juta. Iya benar. Jadi seperti itu. Waduh, dunia digital marketing itu kayak sebentar-sebentar bisa menghasilkan cuan, sebentar-sebentar bisa menghasilkan cuan. Cuma ilmunya kalau nggak dapat, yang mau niruin itu kayak azong ya. Iya, benar. Pasti ada ilmunya, Pak. Iya, pasti ada ilmunya ya. Semua orang ini pengen terjun ke digital marketing. Seperti contohnya selebgram aja. Kalau dia punya short video di YouTube gitu, dia pasti menautkan apa yang dipakainya gitu kan. Nah, itu kalau ada yang ngeklik aja beli, itu sudah tervalidasi komisinya. Apalagi kita, masa kita nggak mau hal-hal yang receh seperti itu dapatkan nilai gitu ya kan. Daripada cuma scroll-scroll, digital marketing itu udah luas, bukan hanya yang punya nama besar, tapi kita juga bisa bisa mendapatkan cuan walaupun kita tidak punya nama besar. Kalau seorang Mas Miftah bukan cuma sebagai dosen, tapi dia juga punya punya komunitas ya atau relawan, ketua relawan TIK yang bergerak di teknologi, informasi dan komunikasi. Otomatis dunia itu udah nggak asing dong, iya kan? Iya. Pasti pasti tahu dong seluk-beluknya bagaimana jualan di media sosial. Ya, kalau nggak jualan pasti ditanyain, ini ngasih ilmu teori doang. Hanya jual ludah aja. Iya. Benar. Itu salah satu cara pembuktian dan branding diri ya? Iya, pasti, Pak. Dan memang salah satu kegiatan kami itu memang ngajarin agar UMKM kami itu bisa naik kelas lewat digital marketing. Ya, digital marketing itu kita ajarin mulai media sosial, bahkan mulai dari e-commerce juga, sama bahkan ada juga search engine juga. Karena dari 3 media itu
agar kita bisa menguasai pasar harus menguasai tiga media itu. Search engine, media sosial, sama e-commerce itu. Karena penduduk di Indonesia sekarang kan yang menggunakan internet berapa? 221 juta jiwa. Artinya 80% penduduk di Indonesia ini sudah menggunakan internet. Masa dari sebanyak itu Mas agak mau nyantol si uangnya warga-warga Indonesia itu ke kita. Makanya ini yang sekarang sedang kita dorong ke anak muda juga, ke mahasiswa, bahkan ke emak-emak juga yang lagi jualan itu UMKM. Ayo di-online kan gitu. Makanya penting kelas-kelas digital marketing, penting kelas-kelas e-commerce itu untuk untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumeneb gitu. Ya, tapi kalau semuanya pada jualan, siapa yang mau beli gitu? Pertanyaannya gimana dong? Jadi kan pangsa pasar kita bukan wilayah Sumeneb, Pak. Oke. Nah, ayo kita berdayakan wilayah anak-anak muda Sumeneb, emak-emak Sumeneb agar jualan kita, produk itu bisa dikenal lebih luas gitu. Bahkan santri MAB, Pak, saya punya pesantren namanya Pesantren Mahakarya Anak Bangsa. Ya, produknya anak MAB itu udah terkirim ke luar negeri lewat SEO itu. Bahkan sekarang juga bahkan anak-anak MAB jualan petis, Pak, sekali ngirim dia seller satu VR, satu mobil pickup gitu, Pak. Setiap hari itu. Wah, iya. Jadi kalau misalnya Anda pemirsa atau emak-emak yang berjualannya cuma di status WA, coba kita alihkan lebih luas lagi. Barangkali pangsa pasarnya bukan hanya lingkup grup WA keluarga, grup WA arisan, tapi juga pangsa pasarnya lebih luas ya, menyeluruh ke seluruh Indonesia karena digital marketing semudah itu untuk kita akses. Yang penting mau belajar. Kalau cuma mau cuannya ya beda, semua suka. Prosesnya ya. Prosesnya. Itu yang paling penting. Iya. Tapi kalau Mas Miftah diomelin sama mama katanya cuan, gak taunya ini. Ya pastilah, Pak. Oh, pasti pastilah. Karena emak-emak banyak sih, bukan hanya emak-emak sih, banyak orang yang pengen instan aja gitu. Iya, yang pengen yang didengar dan didapat 3 digit gitu. Tapi nggak tahu prosesnya seperti apa jatuh bangun. Bayangin loh, saya melihat sendiri bagaimana Mas Miftah itu berjualan di media sosial, bak-baknya naik ke kepala ya. Naik ke kepala sambil baknya juga dipukul-pukul. Aduh, itu salah satu perjuangan yang luar biasa. Begitulah digital marketing. Kalau kita mau merespon dengan baik, mungkin income-nya juga akan baik yang keluar pada kita ya. Masih ngobrolin seputar digital marketing bersama Mas Ruli dan juga Mas Miftah. Bagi Anda jangan lupa untuk meninggalkan jejak di tayangan video kita malam hari ini di Qcase untuk share, like dan juga subscribe. Nah pemirsa, faktanya peluang digital marketing akan datang menghampiri siapa saja yang mau membuka diri untuk terus berusaha membuat jualannya atau dagangannya bukan hanya skop kecil, tapi dalam jumlah yang banyak. Tentu seperti yang sudah dikatakan Mas Ruli dan juga Mas Miftah, prosesnya, hambatannya itu luar biasa. Itu mungkin yang harus dijalani semua orang ketika berbisnis, mau offline ataupun online. Cuma di online itu pangsa pasarnya lebih besar ya. Bisa seluruh penjuru Nusantara. Alam semesta. Alam gaib juga ada kan, yang cuma ditinggalkan di keranjang kan. Nah, itu juga ada loh pemirsa. Kalau di digital marketing seperti ini, peluang suksesnya itu berapa persen sih kalau menurut Mas Ruli yang mungkin di awal kan punya ini ya bisnis offline gitu. Terus sekarang merambah ke online. Kira-kira peluangnya itu dan akan bertahan berapa lama sih digital marketing secara pemasaran seperti ini? Kalau yang saya lihat ya Mbak ya, jadi di digital marketing ini ya, terutama di e-commerce gitu Mbak ya, justru ini akan long life ya Mbak ya. Jadi ini akan seterusnya akan seperti ini dan seterusnya ini akan semakin berkembang gitu Mbak ya. Terutama di dunia affiliate juga ya yang saya pelajari ya. Nah, jadi sampai saya saat ini juga dengan tim itu membuka
kelas-kelas juga itu siapa saja yang mau belajar untuk menjadi affiliate, terutama untuk masyarakat Sumeneb gitu Mbak ya. Nah, jadi yang Mbak Nuri bilang tadi bahwa kalau jualan semua siapa yang mau beli gitu Mbak ya. Nah, tapi pada kenyataannya memang yang jualan-jualan ini juga pembeli juga gitu Mbak ya. Nah, jadi karena kita di setiap affiliate itu kan punya niche sendiri-sendiri gitu Mbak ya. Jadi kalau saya punya niche di religi gitu ya, di teman saya juga ada yang niche-nya di aksesoris, ada yang di kopi dan lain-lain. Jadi bukan berarti kalau saya jualan di religi gitu ya Mbak ya, saya nggak butuh kopi gitu ya. Nah gitu ya, saya nggak butuh aksesoris gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang pelaku-pelaku bisnis ini juga sebagai pembeli juga seperti itu, sebagai konsumen juga gitu Mbak ya. Nah jadi makanya kenapa saya lihat juga sekarang ini, jadi minggu keempat Ramadan ya, terutama minggu keempat Ramadan sekarang ini, itu memang waktunya toko offline untuk berjaya. Karena apa? Karena pengiriman online ini sudah overload. Gitu ya. Di minggu pertama sampai dengan minggu ketiga Ramadan gitu ya. Ini toko online ini wah luar biasa berjayanya. Gitu ya. Nah, jadi di minggu keempat ini waktunya toko offline berjaya. Jadi perbandingannya 3:1 antara online dan offline gitu Mbak ya. Jadi dalam 1 bulan aja 3 minggu punyanya online, 1 minggu punyanya offline. Ya, jadi bisa dibayangkan gitu ya. Saya juga kemarin sempat ke Surabaya juga, ternyata memang toko-toko offline di Surabaya sudah mulai banyak yang tutup. Gitu ya. Jadi semua merambahnya ke online semua, jadi seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat menjanjikan sekali untuk di dunia digital marketing. Ya, sebelum ke Mas Miftah, saya jadi ingat salah satu status seseorang. Bu Ibu mohon ya, yang 1 minggu kemarin ya, sebelum ini Lebaran. Bu Ibu mohon maaf ya, tolong berikan keleluasan kepada kurir untuk beres-beres rumahnya. Mau Lebaran katanya. Aduh, ampun ini saya ngakak nih pemirsa dengan adanya status-status seperti ini. Karena memang paketan yang luar biasa membludak katanya. Nah, kalau menurut pendapatnya Mas Miftah sendiri gimana? Sekarang kan media sosial itu banyak ya Pak, media sosial. Termasuk yang saya pakai sekarang itu kan termasuk peringkat 3 media sosial yang banyak penggunanya di Indonesia. Nah, ketika banyak yang menggunakan media sosial itu kan jadi peluang, bukan hanya untuk hiburan saja, bukan hanya untuk edukasi saja, tapi dengan hadirnya media sosial itu kan juga bisa menghasilkan uang gitu. Maka kalau di situ banyak orang yang berkunjung ke sebuah tempat, kalau kita gak menawarkan sesuatu kan itu itu kan peluang Mbak. Kalau kita ke pameran, kalau ada konser-konser, itu kan biasanya kan kalau di offline kan banyak yang bawa es teh, bawa pentol, itu kan peluang. Di situ ada banyak banyak pengunjung, disitulah ada peluang cuannya. Maka termasuk peluang cuan itu di media sosial itu Mbak. Gitu. Iya, tapi dari hati terdalam ya sebagai manusia ya, sebagai umat manusia yang bersosialisasi, ketika melihat toko-toko offline sepi gitu di Ramadan kemarin ya kan, kayak punya tergerak hatinya kan, ayo dong jualan online juga, bagaimana sih? Pastilah Pak, pasti. Kalau saya bahkan kertek ya? Berfirasat. Mungkin saya berpikir mungkin tokonya sepi, nggak ada pengunjung, tapi coba di balik layarnya mungkin Mbak, mungkin online-nya juga rame. Maka salah satu cara agar UMKM dan toko-toko offline itu bisa kuat, harus main di digital marketing atau di e-commerce atau di media sosial, itu mau tidak mau harus main di situ Mbak. Gitu. Kalau Mas Ruli kan masih punya toko offline juga. Ya. Jadi untuk toko offline sendiri itu sekarang saya juga sudah mulai toko offline saya gitu Mbak ya. Itu saya masukkan ke online juga, ke e-commerce juga gitu ya. Karena apa? Karena ya itu tadi yang Mas Miftah bilang, jadi pasar kita ini Nusantara gitu ya. Jadi pasar kita Nusantara kalau misalnya kita bergeraknya di online. Sedangkan kalau bergeraknya di offline ini kebetulan saya ada di Sumeneb, jadi pasar kita hanya di Sumeneb saja gitu Mbak ya. Jadi gimana caranya orang-orang di luar Sumeneb ataupun orang-orang di luar Madura bisa menikmati batik Madura seperti itu gitu ya. Oh, berarti jualan batiknya yang offline sekarang udah naik ke online, udah gitu. Official ya. Wih, luar biasa. Sekalian promo ya.
Luar biasa, yang muda yang berjaya ini ya. Yang muda yang berjaya dan berdaya. Tapi di tengah kesibukan masing-masing masih bisa mengurus digital marketing seperti ini atau memang udah punya tim? Kebetulan kalau saya ya Mbak ya, makanya saya bilang sekarang ini anak-anak muda, terutama anak muda Sumeneb gitu Mbak ya, itu sangat potensial sekali gitu ya. Dengan saya yang punya kesibukan lebih dari, mungkin saya bisa dibilang lebih dari 3 pekerjaan gitu Mbak ya, itu bisa meluangkan waktu untuk bergerak di e-commerce seperti ini ya, meluangkan waktu di situ. Apalagi anak-anak muda Sumeneb yang mungkin sekarang ini waktunya akan lebih banyak daripada saya gitu ya. Dan saya rasa memang di e-commerce itu tadi yang saya bilang Mbak, jadi effortnya itu nggak terlalu besar gitu ya, tapi keuntungan cuannya luar biasa. Dan itu keuntungan cuannya sangat besar dengan effort yang sangat minimal gitu ya. Jadi saya untuk membuat video saja itu ya, untuk video review produk seperti itu ya. Itu saya satu hari bisa sampai 60 video. Waduh, gimana buatnya? Nah, ya itu Mbak. Jadi kita kalau sudah tahu triknya, kita tahu hooknya apa gitu ya, CTA-nya apa gitu ya. Jadi kita bisa tahu. Jadi sekarang kita mau bahas apa. Nah, di video kedua kita mau bahas apa, sampai ke video ke-60 ini kita mau bahas apa. Jadi kalau kita sudah tahu strategi dan juga triknya, itu akan mudah. Sehari bikin 60 video, wajahnya masih sama? Sama, wajahnya masih sama ya. Cuman kostumnya aja yang berbeda. Bukan cari muka atau berganti muka kan? Oh tidak. Kalau Mas Miftah sendiri gimana? Tentu kan nggak bisa kalau Superman Mbak, dalam mengerjakan sebuah usaha nggak bisa Superman. Tentu ada super tim lah. Kalau saya juga untuk host ya dikendalikan tim, tapi ada beberapa pekerjaan yang masih belum di handle tim, kayak riset produk, bikin desain. Nah, saya juga setiap hari juga bikin video. Tentu ketika saya bikin video, saya menulis konsep dulu. Saya kan banyak pekerjaan juga, kaprodi juga, dosen juga. Agak sombong sedikit ya. Iya dong. Tapi saya lebih menikmati jualan di media sosial, Mbak. Okay. Ya lebih uangnya lebih satset ya. Ya lebih cepat dapat cuannya. Dan juga fun lah, bahagialah dengan dunia ini. Karena memang jiwanya mungkin ya. Jiwanya di situ. Tapi kalau paling senang berjualan di media sosial kalau ada plusnya kan, pesanan plus 3 masuk, plus 5 masuk. Itu gak sih yang membuat kita jadi semangat ya. Tapi kan dua-duanya sama-sama dosen nih. Gimana sih kayak memotivasi anak muda sekarang untuk yuk digital marketing diseriusin gitu, karena mungkin ini bisa jadi omset cuan bagi kalian di usia muda, terus mungkin punya cita-cita tinggi, nggak harus nunggu cuannya orang tua. Bisa berjuang sendiri gitu. Kalau saya kan lebih banyak dekat dengan banyak anak muda. Tentu setiap ketemu anak muda memang visi MAB itu mendorong anak muda agar bisa mandiri, agar bisa jualan. Ya saya dorong agar ayo jualan, ayo belajar. Makanya saya membuat lingkungan yang di situ membahas tentang omset kamu berapa. Setiap saya ketemu anak muda yang belajar, omset kamu berapa. Apalagi kalau ketemu anak muda yang megang HP yang Apple digigit. Yang digigit ya, oke. Omset kamu berapa? Kok beli HP itu sekarang? Ribuan kamu berapa? Punya mesin uang tidak? Makanya setiap saat saya memang mendorong agar anak muda itu ya ayo jualan, mulai dari bikin konten dulu, jualan punya orang dulu. Bahkan saya punya buku judulnya Modal 0 Rupiah, yang di situ memang dorongan agar anak muda itu untuk modal jangan dijadikan alasan dalam membangun bisnis. Rata-rata kan banyak anak muda gak mau jualan, gak punya modal gitu Pak. Sedangkan modal itu kan bukan hanya uang, modal niat. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau tak ada niat punya alasan, kok ini gak punya toko, gak punya produk, gak tahu, malu, itu banyak alasan. Berarti gak niat Pak. Dan juga modal yang kedua yang saya pelajari itu modal relasi. Walaupun gak punya toko, walaupun gak punya produk, gak punya pabrik, kalau kita punya relasi yang bagus, ya kita bisa memasarkan dan bahkan penjualannya bisa melebihi daripada pabrik. Kalau kita punya ilmunya, maka modal yang ketiga ilmu. Dan terakhir
mungkin modal uang gitu, Pak. Mungkin itu. Bisa dikembangkan ya kalau Ya. sudah nanti ada pendapatan, ya Benar. kan? Biar kayak oh toko ini udah maju gitu. Yang mungkin belakangnya masih apa gitu udah beda ya. Ya begitulah dunia digital marketing. Masih relate nggak sih kalau dulu aku sekolah, kuliah, katanya menurut dosen pada saat itu hal pertama yang harus dipunyai ketika mau berbisnis adalah ini apa kayak mental. Ya, Mental dulu, mental kita yang diuji dulu gitu, bukan cuma modal. iya, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, modal niat. Niat itu kan salah satu di dalamnya ada mentalitas juga. Maka yang saya pelajari itu usaha itu tergantung business owner mentality. Ya, kalau business owner mentality-nya bagus, walaupun sekarang hanya jualan di emperan, jualan masih omset 1 juta, 2 juta, tapi kalau mentalitas business ownernya bagus, tinggal tunggu waktunya bisa berhasil itu, Pak. Iya betul. Jadi memang di awal itu mental harus Ya, kuat. kayak punya saya tadi, kena Bennett, kalau mentalnya lemah, terus frustasi. Tapi tadi saya gak langsung tidur, Pak. Gimana caranya? Bikin akun baru. Bahkan follower juga, bikin konten dan semacamnya gitu, Pak. Kalau mentalnya lemah, ya wes, ambu, Bas. Ini seperti pepatah mengatakan naik becak ke Sarkaju ya. Lecak lah cuy. Kalau Pak Ruli gimana nih? Kalau untuk memberikan motivasi kepada yang muda gitu. Ayo bisnis digital marketing. Gak harus punya produknya kok. Tapi kamu harus punya niat yang tulus. Niat yang benar-benar luar biasa gitu. Iya. Jadi di sela-sela saya mengajar itu Mbak ya. Selalu saya sisipkan perjalanan saya mau mulai berbisnis gitu ya Mbak ya. Mulai saya bilang. Jadi anak muda itu bukan waktunya untuk berinvestasi. Gitu, ya. Jadi uang yang dimiliki itu harus dibakar. Dibakarnya kemana? Dibakarnya ya ke bisnis. Gitu, nah, jadi dibakarnya ke bisnis ataupun ke ilmu. Jadi hanya ada dua. Jadi investasi yang boleh dilakukan oleh anak muda itu ada investasi ilmu. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk yang lain itu bakar ke bisnis. Jadi saya bilang, jadi kalau saya dulu saya bisa saya bisa jualan HP gitu ya. Itu HP saya sendiri yang saya jual sampai saya kembangkan sampai saya bisa punya sampai 4 HP seperti itu Mbak ya. Nah, jadi tapi kalau di zaman saat ini itu udah nggak perlu lagi kita punya barang gitu ya. Terutama seperti saya affiliate gitu ya. Nah, jadi saya menjalankan affiliate ini tidak perlu punya barang gitu ya. Nggak perlu ngirim, nggak perlu ngemas, nggak perlu punya produk seperti itu ya. Tapi saya bisa jualan di situ. Dan saya bisa meraup alhamdulillah di 3 bulan terakhir ini omset saya sudah per bulan ini rata-rata ya Mbak ya, itu di angka 100 lebih omset saya per bulannya. Waduh kayak meleleh saya ya. Meleleh mencair otak saya langsung kalau berkaitan dengan yang namanya omset-omset dan komisi ya. Oke. Jadi memang butuh ketahanan mental yang luar biasa ya untuk di digital marketing. Jadi bagaimana Anda pemirsa mampu kayak memberikan deskripsi suatu produk itu walaupun produk itu tidak dimiliki misalnya. Nah, harus menjabarkan dengan pasti bisa menarik minat seseorang untuk membelinya. Luar biasa di era digital seperti ini bisa menghasilkan setiap detiknya itu cuan. Kita memang bukan Raffi Ahmad, bukan Nagita Slavina ya, bukan seorang afiliator yang sudah sukses luar biasa, tapi setidaknya kita bisa memulai dari saat ini untuk bisa menghasilkan ladang cuan bagi diri kita sendiri, hidup mandiri, hidup mandiri dari uang sendiri, dari hasil kerja keras sendiri. Yang penting halal dulu, halal. Jangan mengikuti gonjang-ganjingnya seperti kemarin ya. Waduh, ribut-ribut di media sosial seputar overclaim lah, apalah. Aduh, ya udahlah. Terima kasih banyak malam hari ini sudah bersama Q-Kiss. Mudah-mudahan dari tayangan ini mau yang tua, mau yang muda, yang nonton jadi berminat untuk terjun di digital marketing, mau melalui e-commerce ataupun di media sosial. Mas Ruli sukses ya. Jangan lupa berkabar kalau sudah sukses ya. Kita siap mendampingi, Mbak. Kita siap mendampingi anak-anak muda. Iya, betul-betul. Terima kasih juga Mas Miftah untuk semangatnya walaupun
akunnya pernah di-ban ya, tetap ini masih tetap semangat Tetap untuk ceria. berjualan. Oke, terima kasih banyak sudah menemani saya di QCase malam hari ini ngobrol seru bersama mas-mas muda, mas-mas dosen. Biasanya kalau level nasional mas-mas menteri ya. Kali ini ditemani oleh mas-mas dosen yang mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat Amin, untuk Anda semua amin. pemirsa. Dori Adiansa pamit dulu, sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya di QCase. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye.